Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iscika Aprilia Ivana dengan NIM 200504009. Nah, adapun hari ini, saya akan membahas nih mengenai subjek dan objek pajak di dalam mata kuliah hukum pajak. Nah, yang pertama, kita akan membahas nih mengenai subjek pajak. Nah, apa sih subjek pajak? Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak. Mengenai subjek pajak, kita bisa melihat nih pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1908, maaf sebelumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana subjek pajak itu kita bisa melihat pada pasal 2 ayat 1 yang memang yang menjadi subjek pajak. Yang pertama itu ada orang pribadi. Orang pribadi ini ada juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada badan. Dan yang ketiga itu ada bentuk usaha tetap. Ketika membahas nih mengenai orang pribadi, maka kita bisa menyebutkan mereka perseorangan yang merupakan subjek pajak. Yang apabila mereka itu bertempat tinggal di Indonesia maupun apabila mereka bertempat tinggal di luar Indonesia. Mereka yang memang bertempat tinggal di Indonesia itu mulai menjadi subjek pajak. Lalu warisan yang belum terbagi. Apa sih yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi? Jadi, warisan yang belum terbagi ini sebagai satu kesatuan yang berhak, yang memang mereka merupakan sebuah subjek pengganti dari, misal terdapat orang yang memang memiliki warisan. Jadi yang memiliki warisan ini akan mewariskan dari orang-orang di keluarganya. Jadi mereka merupakan warisan yang memang belum terbagi gitu. Kemudian itu kita akan membahas mengenai badan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan badan itu sendiri? Jadi badan ini itu merupakan seperti halnya adanya PT, kemudian CV, kemudian adanya BUMN, BUMD, dengan nama ataupun dalam bentuk apapun, di mana persekutuan perseroan ini, mereka merupakan sebuah subjek pajak yang memang ketika didirikan badan usaha ataupun organisasi tersebut, mereka sudah termasuk ke dalam subjek pajak. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk usaha tetap. Jadi, bentuk usaha tetap itu sendiri, mmm, seperti halnya pada yang memang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, di dalam bentuk usaha tetap ini, dia itu tidak didirikan ataupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam menjalankan ataupun dalam menjalankan usaha ini, mereka melakukan kegiatannya di Indonesia. Jadi mereka tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan usahanya di Indonesia gitu. Bentuk usaha tetap ini merupakan sebuah subjek pajak yang memang perlakuan perpajakannya ini akan dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat 1A mengenai bentuk usaha tetap yang merupakan subjek pajak yang perlakuannya itu dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, dari subjek pajak ini terdapat subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Lanjut aja kita membahas nih mengenai subjek dari PPh. Jadi, subjek PPh ataupun pajak penghasilan itu kita lihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, di mana terdiri atas orang pribadi atau warisan. Kemudian ada badan, dan yang ketiga ada bentuk usaha tetap. Sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya mengenai apa yang dimaksud dari orang pribadi ataupun warisan, badan, serta bentuk usaha tetap itu sendiri. Nah, dari subjek PPh ini terdiri atas subjek pajak PPh dalam negeri maupun subjek pajak PPh luar negeri. Nah, untuk subjek PPh dalam negeri itu memiliki karakteristik bahwasanya orang pribadi
yang bertempat tinggal di Indonesia itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang kedua, mengenai badan, di mana badan ini akan didirikan ataupun bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, warisan yang memang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini merupakan subjek pajak PPh dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, subjek PPh luar negeri, di mana subjek PPh luar negeri ini orang pribadi yang tidak lebih di Indonesia ini tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kemudian mengenai, orang pribadi ini mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi mereka itu melakukan usaha di Indonesia. Mereka tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan usaha di Indonesia. Ini merupakan karakteristik dari pajak PPh luar negeri. Kemudian kita membahas nih mengenai subjek dari PPN. Apa sih yang menjadi subjek dari PPN? Jadi subjek dari PPN itu sendiri ialah pengusaha kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil. Jadi pengusaha kecil itu tidak dikenakan subjek PPN yang memang di mana termasuk pengusaha kecil yang ini mereka ditetapkan batasannya oleh Menko atau Menteri Keuangan. Kecuali memang pengusaha kecil ini memilih untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya itu, subjek PPN ini kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di mana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini kita bisa lihat, bisa kita, telusuri lebih dalam gitu mengenai, PPN itu sendiri. Kemudian subjek PBB. Jadi, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang memang memiliki kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB. Untuk, PBB sendiri itu dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 di dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir itu ada pajak bea materai, di mana subjek dari bea materai ini yaitu pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang memang bersangkutan menentukan lain. Nah, untuk bea materai itu sendiri dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai bea materai. Ini merupakan macam-macam subjek pajak yang kita kenal. Ada PPh, subjek PPN, subjek PBB, dan subjek bea materai. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, apa pengecualian dari, yang menjadi subjek pajak. Jadi yang pertama itu ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat. Dan yang ketiga ada organisasi internasional. Dan yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Mereka ini merupakan pengecualian sebagai subjek pajak, di mana dapat kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke slide objek pajak. Yang pertama membahas mengenai objek PPh. Jadi, objek pajak penghasilan itu yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. Sebagai contoh, pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur. Nah, apa sih yang menjadi penghasilan yang diperoleh secara teratur? Itu seperti gaji per bulan, uang pensiunan per bulan, kemudian adanya upah, kemudian premi bulanan. Ini termasuk ke dalam penghasilan yang memang diterima ataupun diperoleh secara teratur. Nah, yang kedua, penghasilan yang diterima ataupun diperoleh secara tidak teratur, itu dapat kita lihat itu berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, ini merupakan penghasilan yang memang diterima ataupun diperoleh secara tidak teratur. Kemudian yang ketiga adanya upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Dan yang selanjutnya ada uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, atau tunjangan hari tua. Nah,
Selain dari mereka ini, adanya honorium, uang saku, hadiah, atau penghargaan yang memang dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa, ini termasuk ke dalam objek PPh. Dan yang terakhir adanya gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang diterima oleh pihak PNS ataupun, pejabat negara. Ini merupakan dari, objek PPh. Selanjutnya ini kita membahas nih mengenai objek dari PPN. Jadi objek dalam PPN itu sendiri adalah sebuah penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, apa saja sih yang menjadi objek PPN? Yang pertama, itu adanya penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, adanya impor barang kena pajak dan ekspor barang kena pajak. Lalu ada penyerahan jasa kena pajak. Lalu ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam hal ini merupakan objek dari PPN yang memang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya kita membahas nih, apa sih yang tidak dikenai pajak PPN? Yang pertama itu ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang memang diambil langsung dari sumbernya. Sebagai contoh, misalnya ada minyak mentah, kemudian ada gas bumi. Nah, mereka ini tidak termasuk ke dalam objek PPN gitu. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Apa sih kebutuhan pokok dari masyarakat? Itu ada seperti garam, beras, kemudian ada sagu, kedelai, jagung, itu tidak termasuk nih ke dalam objek dari PPN. Lalu yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, serta rumah makan atau sejenisnya, di mana memang hal ini meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan yang diserahkan oleh jasa catering. Dan yang terakhir itu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Ini tidak termasuk ke dalam objek PPN. Nah, selanjutnya kita bahas nih mengenai objek dari PBB, pajak bumi dan bangunan. Apa yang menjadi objek dari PBB? Jadi, objek PBB adalah benda tidak bergerak, yaitu berupa bumi dan bangunan, seperti jalan lingkungan yang memang terletak di dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan yang lain. Kemudian ada jalan tol, kolam renang, pagar mewah, serta tempat-tempat yang memang memberikan manfaat bagi bagi pemerintah pusat gitu. Hal ini merupakan objek dari bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai objek bea materai. Apa sih yang dimaksud dengan objek bea materai? Jadi, objek bea materai ini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, gitu. Salah satu contohnya seperti adanya surat perjanjian dan surat lain yang memang dibuat untuk tujuan yang digunakan sebagai alat pembuktian. Kemudian adanya akta notaris sebagai salinannya, kemudian akta yang dibuat oleh PPAT, dan surat yang memuat jumlah uang, seperti halnya yang memang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang dalam rekening bank, kemudian pemberitahuan saldo rekening di bank, dan pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. Dan selanjutnya itu adanya surat berharga seperti wesel, cek, promes, ini merupakan termasuk ke dalam surat berharga. Dan yang terakhir ada efek dalam nama dan bentuk apapun. Jadi keenam hal tersebut ini merupakan objek dari bea materai gitu. Selanjutnya ini, nah ini merupakan akhir dari saya menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak. Lebih terkurang saya minta maaf. Bila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya.